disebabkan imannya. Sebab mereka yang dipuji dan terima upahnya, berbahagia hatinya dalam surga yang bakal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini Kamis 2 Maret 2023, yaitu dari Matius pasal 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita perhatikan pasal 5 ini mulai dari ayat 3 sampai dengan ayat 11 ada dikatakan di sana berbahagialah. Nah, kalau kita tanya masing-masing hati kita, apakah yang membuat kita bahagia? Pasti ada yang menjawab kalau kita punya uang banyak, atau anak muda mengatakan kalau punya pacar yang cantik atau yang ganteng, punya rumah mewah, punya mobil lebih dari satu, pintar dan punya teman banyak dan punya jabatan yang tinggi. Nah, seperti lagu maragam-ragam do anggo sita-sita dihita manusia, hamoraon hagabeon hasangapon di ganup-ganup colma. Nah, pada umumnya adalah segala sesuatu yang bisa kita lihat dengan kepala mata dan mendatangkan rasa bahagia dalam diri kita. Firman Tuhan pasal 5 berbahagia ini berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Berbahagia adalah orang yang bertahan terhadap sesuatu kondisi, situasi di mana kita tidak berbahagia, yaitu miskin, berduka cita, kemudian lapar, kemudian dianiaya, dan juga bahkan difitnah atau dicela. Nah, tentu itu adalah situasi yang tidak menyenangkan untuk kita. Situasi yang tidak mungkin mendatangkan kebahagiaan untuk kita. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah mereka yang mengalami hal itu. Nah, ini mau melawan praktik hidup dan juga ajaran para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada masa itu. Dan Yesus adalah sosok atau tokoh yang menunjukkan bagaimanakah sesungguhnya orang yang percaya dalam kehidupannya di tengah-tengah banyak hal yang membuat kita tidak bahagia. Dikatakan berbahagia adalah mereka yang mau bertahan. Siapa yang bertahan di dalam penderitaan, siapa yang bertahan di dalam situasi yang tidak menyenangkan sekalipun, maka dia akan melihat hasilnya. Terlebih dia bertahan di dalam iman, di dalam Tuhan, maka dia akan mendapatkan hasilnya. Nah, terlebih nats kita pada hari ini, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Nah, tentu kita tidak ada yang mau dianiaya untuk kebenaran sekalipun itu. Tapi Yesus katakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Penderitaan memang adalah suatu yang menyakitkan, situasi yang tidak menyenangkan, tak ada yang mau menderita. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus bertahan dalam penderitaan atau bahkan mungkin penganiayaan sekalipun demi untuk menegakkan sebuah kebenaran, terlebih firman Tuhan.
Nah, sehingga situasi apapun di luar sana yang tidak menyenangkan, tidak mempengaruhi hati pikiran kita untuk bersedih, untuk merasa sakit atau merasa menderita, tapi tetap suasana hatinya seperti tidak ada persoalan, tetap tenang, tetap bahagia, sorga yang terjadi. Nah, buahnya adalah kebenaran akan selalu menunjukkan jalannya untuk mengungkapkan kebenaran itu. Siapa yang bertahan menegakkan kebenaran firman Tuhan, maka dia akan melihat hasilnya. Pada masa itu, bagaimanapun penderitaan orang-orang percaya, bahkan sampai pada masa Paulus, yang menegakkan atau yang terus mengabarkan kebenaran akan firman Tuhan, ada banyak hal yang terjadi, penderitaan yang dia hadapi, tetapi pada akhirnya dalam kerajaan Romawi, agama yang percaya kepada Yesus Kristus menjadi resmi agama yang diakui oleh pemerintah Romawi. Itulah buahnya. Seandainya Paulus tidak bertahan akan penganiayaan saat mengabarkan kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak ada sampai sekarang. Tetapi karena kita masing-masing kuat bertahan dalam penderitaan untuk terus mengabarkan kebenaran firman Tuhan itu, maka semakin bertambah dan bertambahlah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Seandainya Yesus tidak mau menghadapi penganiayaan untuk menyelamatkan kita, menebus dosa kita, maka kita sudahlah hidup di dalam upah daripada dosa itu, yaitu mati selama-lamanya. Kerusuhan yang terjadi, pertikaian, perdebatan dan perselisihan, pertengkaran hebat, permusuhan, dendam dan lain sebagainya. Situasi yang benar-benar menyakitkan. Tapi karena Yesus mau menderita, dia mau bertahan dalam aniaya sekalipun, celah bagaimanapun untuk menunjukkan kebenarannya, maka kita mendapatkan upah kasih karunia-Nya. Kita diselamatkan dari dosa itu agar kematian yang kekal itu tidak lagi menguasai kita. Maka hidup orang percaya penuh dengan damai, penuh dengan kasih, penuh dengan sukacita, karena masing-masing boleh saling membantu satu sama lain, menopang satu sama lain, karena kita sudah dikasihi oleh Yesus Kristus dengan pengorbanannya, penganiayaan yang dia hadapi, dan bahkan kayu salib dia hadapi untuk mengasihi kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bertahanlah untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan walau apapun yang menerpa dalam kehidupan kita. Mari tetap bertahan di dalam iman, karena sesungguhnya kitalah orang yang berbahagia di hadapan Tuhan, dan kitalah empunya kerajaan sorga, kitalah yang empunya kehidupan yang kekal, kita yang bertahan dalam kebenaran walau ada banyak penderitaan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang Kau perdengarkan kepada kami pada hari ini. Benar ya Tuhan, jikalau bukan Engkau yang mau menghadapi berbagai-bagai penganiayaan untuk menebus dosa kami, maka hidup kami penuh dengan pemberontakan, kerusuhan, pertikaian, pertengkaran satu sama lain. Tetapi karena kasih-Mu, Engkau mau mengorbankan diri-Mu di kayu salib dan menghadapi berbagai penganiayaan dan celah dan fitnah untuk menebus dosa kami, sehingga kami sekarang boleh merasakan situasi yang penuh damai, memiliki kekuatan untuk saling membantu dan saling mengasihi, karena kasih-Mu menjadi teladan bagi kami.
Kuatkan kami Tuhan, apapun penderitaan kami, tetap mengabarkan kebenaran akan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati jemaat-Mu yang akan kembali kepada rutinitas mereka dalam satu hari ini. Dengarkanlah doa permohonan kami dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Juga yang dianiaya disebabkan imannya, mereka yang dipuji dan terima upahnya, berbahagia hatinya dalam surga yang